efektif dan efisien. Berikut ini penjelasannya. Kami akan menjelaskan tentang cara belajar efektif dan efisien. Pengertian belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Bahri Jamrah, 1994. Menurut James Whittaker, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan pengalaman. Sedangkan menurut Cronbach, belajar yang efektif adalah melalui pengalaman, dan menurut Howard L. Kingsley, belajar adalah proses di mana tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Belajar itu merupakan aktivitas fisik dan mental yang tidak berdiri sendiri. Tetapi keberhasilan belajar ditentukan oleh banyak faktor. Di antaranya berasal dari dalam diri sendiri. Yang pertama, faktor internal, dan kedua, faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi internal. Kondisi internal ini adalah kondisi yang berasal dari dalam diri siswa yang meliputi fisik atau jasmani. Artinya, apabila secara umum kondisi seseorang apabila dikatakan sehat, maka akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya. Misalnya, kondisi siswa sakit, psikis atau kejiwaannya. Artinya, apabila kondisi kejiwaan seseorang dalam belajar kurang stabil, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Adanya kemauan niat yang muncul dari dalam diri individu, dan kemauan atau niat tersebut benar-benar tulus, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Kecerdasan atau IQ seseorang yang dikategorikan mempunyai IQ normal 100 sampai 110. Menurut hasil psikotes, maka ia disimpulkan akan mampu mengikuti belajar di sekolah umum dengan lancar. Demikian juga seseorang yang mempunyai kecerdasan di bawah normal tentunya akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar di sekolah jika dibanding dengan seseorang yang berkecerdasan normal. Minat adalah tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Apabila dalam belajarnya sudah tidak mempunyai rasa ketertarikan yang kuat terhadap objek tertentu. Apabila seseorang dalam belajarnya sudah tidak mempunyai rasa ketertarikan yang kuat terhadap objek yang dipelajari, tentunya aktivitas dan hasil belajarnya juga tidak optimal. Begitu juga sebaliknya. Motivasi adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai suatu hasil tertentu atau suatu perbuatan. Motivasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang, sedangkan motivasi eksternal adalah dorongan dari faktor lain. Kondisi eksternal mencakup sarana dan prasarana serta lingkungan sekitar. Ada 3 hal yang mendukung cara belajar efektif, yaitu belajar mandiri, media belajar, dan strategi atau cara belajar. Stephen R. Covey dalam bukunya berjudul Seven Habits of Highly Effective People terdapat 7 langkah belajar efisien. 1. Bertanggung jawab atas dirimu sendiri. 2. Pusatkan dirimu terhadap nilai dan prinsip. 3. Menganggap dirimu berada dalam satu situasi kompetisi. 4. Pahami orang lain maka orang lain akan memahamimu. 5. Cari solusi yang lebih baik. 6. Menantang diri sendiri. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.